Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar anak-anakku di rumah hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, Bu Rina selalu berharap kalian dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan pastinya harus selalu ceria. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Rina di channel YouTube aktifbelajar.com. Kali ini Bu Rina akan mengajak kalian untuk belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran ke-6. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang suku kata dan kita juga akan belajar cara membaca pola gambar. Baiklah anak-anak, mari kita belajar bersama Bu Rina. Anak-anak, Bu Rina mulai saja ya. Untuk pembelajaran ke-6, kita akan belajar mengenal suku kata. Jadi anak-anak, di setiap kata itu terdapat suku kata. Mari kita langsung belajar tentang suku kata. Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata. Sekarang, mari kita hitung suku kata pada kata-kata berikut ini. Yang pertama kata buku. Apa anak-anak? Kata buku. Kata buku terdiri dari suku kata bu dan ku. Buku. Maka suku kata di kata buku ada 2. Ya. Sini ada 2. Kita lanjut lagi. Pada kata babu. Pada kata babu terdapat 2 suku kata. Ba dan bu. Jadi ada 2 suku kata. Kita tulis 2 seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga, suku kata pada kata sekolah. Sekolah. Maka ada 3 suku kata. Sekolah. Oke. Kita lanjut lagi. Yang keempat, ada kata sebelah. Maka ada 1, 2, 3. Sebelah. Ada 3 suku kata pada kata sebelah. Berikutnya, pelajaran. Maka ada 4 suku kata. Kemudian, pelataran. Ada 4 suku kata. Seperti itu anak-anak. Coba sekarang misalnya kata depan. Ada berapa suku kata coba? Depan. Pada kata depan ternyata terdapat 2 suku kata. De dan pan. Kemudian pada kata kipas. Kipas. Ada 2 suku kata. Seperti itu ya anak-anak. Pasti kalian sudah bisa memahaminya. Oke, kita lanjut lagi. Anak-anak, pada kata-kata di atas memiliki bunyi yang hampir sama. Contohnya, buku, baku, sekolah, sebelah, pelajaran, pelataran. Ya. Nah, kata-kata tersebut ternyata mempunyai bunyi yang hampir sama. Buku dengan baku, sekolah dengan sebelah, pelajaran dengan pelataran, hampir sama. Nah, sekarang Bu Rina akan membacakan cerita yang berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Anak-anak perhatikan ya ceritanya. Oke, Bu Rina mulai. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan.
Mereka akan pergi belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Anak-anak, membaca itu sangat penting untuk kita, ya. Nanti kalau kalian tidak bisa membaca, kalian akan rugi sendiri. Contohnya di cerita ini, si putih, si kelinci yang malas belajar membaca. Pada suatu hari ketika ia tersesat di hutan, dia tidak bisa pulang ya anak-anak, karena dia tidak bisa membaca petunjuk arah. Anak-anakku di rumah tidak mau kan seperti si putih? Ya, kalian harus semangat belajar membaca. Yang sudah lancar membaca, Burina acungi jempol. Dan yang belum lancar membacanya, kalian harus tetap bersemangat belajar membaca bersama ayah dan ibu. Oke? Ya. Sekarang di sini ada soal. Nah, yang pertama, siapa yang menjadi guru di hutan? Di sini sudah ada ya. Di cerita tadi sudah ada tokoh ya, menceritakan tokoh yang menjadi guru di hutan. Siapa anak-anak? Ya betul sekali. Yang menjadi guru di hutan adalah burung hantu. Kemudian, siapa yang tidak mau belajar membaca? Yang tidak mau belajar membaca adalah si putih alias siapa anak-anak? Kelinci. Ya, betul ya, kelinci jawabannya ya anak-anak, kelinci. Mengapa si putih tersesat? Ya, coba anak-anak perhatikan, jika ada pertanyaan mengapa, maka jawabannya itu karena. Karena si putih tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca apa anak-anak? Tidak bisa membaca petunjuk arah ya. Nah, seperti ini. Anak-anakku di rumah, kalian tentu inginkan pandai membaca. Oleh karena itu, kalian harus rajin belajar membaca. Karena dengan membaca, kita memperoleh banyak ilmu, kita memperoleh banyak pengetahuan, dan banyak sekali manfaat yang kita peroleh saat kita membaca. Oke, kita lanjut lagi. Siti senang membaca cerita si putih. Siti mengelompokkan kata-kata. Kata-kata yang diberi warna ungu. Kemudian Siti mencari kata lain. Kata-kata yang hampir sama bunyinya. Yuk bantu Siti, kelompokkan kata-kata yang diberi warna ungu. Hitunglah banyak suku katanya. Di sini ada kata burung, mempunyai 2 suku kata. Kemudian membaca, mempunyai 3 suku kata. Nah, membaca itu hampir sama bunyinya dengan membawa. Nah, kata-kata ini yang dikumpulkan oleh Siti adalah kata-kata yang tadi di bacaan ini berwarna ungu ya anak-anak. Yang pertama itu tadi burung. Nah, burung ada berapa suku kata? Burung ada 2. Kemudian yang kedua ini ada sekolah. Sekolah.
sekolah. Ada 3 suku kata. Nah, kata yang hampir sama dengan kata sekolah itu nanti kalian cari kata apa. Kemudian ada kata membaca. Ada 3 suku kata di kata membaca. Kemudian ada guru. Guru. Ada 2 suku kata. Kemudian yang berikutnya ada kata sabar. Sabar itu ada 2, sabar, 2 suku kata. Kemudian bermain, ada 3 suku kata. Dan yang terakhir membaca, ada 3 suku kata juga. Seperti itu cara menentukan suku kata di sebuah kata. Sangat gampang, anak-anak pasti bisa. Nah, sekarang membaca harus dilakukan setiap hari. Beni dan teman-teman belajar membaca pola. Perhatikan pola gambar di bawah ini. Nah, ini anak-anak. Sekarang kita perhatikan. Anak-anak perlu kalian ketahui dalam membaca pola gambar, semuanya harus sama, harus berurutan. Misalnya di sini yang bola ini ukurannya, warnanya sudah sama semua. Putih hitam ya anak-anak. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah ukurannya, kecil, sedang, besar. Sini harus juga sama, kecil, sedang, besar, kecil, sedang, besar, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah gambar tabung. Yang pertama warna biru, merah, kuning. Maka pola ini harus berurutan, biru, merah, kuning, biru, merah, kuning, seperti itu. Harus sama polanya. Kemudian pensil dan buku. Yang pertama buku. Bukunya juga harus dihitung dulu 1, 2, 3, 4. Warnanya juga harus sama, biru, coklat, kuning, merah ya. Kemudian pensil, buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil. Begitu seterusnya. Ada pola dengan perbedaan ukuran. Tadi seperti bola, kecil, sedang, besar. Kemudian ada pola dengan perbedaan warna. Tadi yang tabung biru, merah, dan kuning, dan seterusnya. Ada pola dengan perbedaan jenis benda, ya. Pola-pola itu harus berurutan. Misalnya kalau urutannya sesuai dengan ukurannya, ukuran kecil, sedang, besar harus seperti itu. Dengan pola warnanya harus sama seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Beni dapat membaca pola. Ia mencermati susunannya dengan teliti. Beni mendebak benda apa yang belum ada. Nah, sekarang ini ada pola. Pola kecil, sedang, besar, kecil, sedang, besar. Nah, di sini berarti polanya harus yang ukuran, ini warnanya hitam ya anak-anak. Ini berarti bolanya ukurannya kecil. Seperti ini. Misalnya seperti ini ya anak-anak. Ya. Kemudian yang berikutnya ini ada tabung. Yang pertama biru, merah, kuning. Biru berarti di sini tabungnya yang warna merah. Ukuran tabungnya sama semua, hanya warnanya yang berbeda. Dan ini dikasih warna merah seperti ini. Kemudian ada satu lagi yang kosong, yaitu tabung warna kuning. Di sini warna kuning. Seperti itu, pun diwarnai seperti ini anak-anak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ini gambar apa nih? Ini gambar buku. Tentunya dengan warnanya yang sama ya. Ini Bu Rina gambarnya mungkin kurang bagus ya. Sangat berantakan. Di sini gambar pensil ya anak-anak. Nah, hitunglah benda sesuai dengan pola. Tuliskan angkanya sesuai dengan jumlah benda. Tadi bolanya 3, pensilnya jumlahnya 1, tabungnya 3. Seperti itu.
Penny semakin rajin berlatih. Penny berlatih membaca pola gambar. Ayo bantu Penny menyelesaikan soal berikut. Nah, coba anak-anak perhatikan. Di sini ada pelampung ya. Ini 3, 1, 2. Berarti yang ini 3. Yang ini 3. Warnanya pink ya anak-anak. Warnanya pink. Kita pink atau ungu itu? Kita sesuaikan saja. 1, 2, 3. Ini 1, ini 2. Pensilnya 1, 2, 2. Berarti 1, 2. Sini juga 2. Seperti itu. Oke, berikutnya ya ini 3 berarti ini anak-anak, bukunya 3, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Kemudian ini ada gambar 1, 2, 3. Berarti ini 1, 2. Ini yang 3. Tentunya dengan gambar yang lebih rapih ya anak-anak. Ya, seperti itu. Siti menceritakan pengalamannya. Pengalaman membaca bersama ayah. Siti dan ayah membaca cerita binatang. Ceritakan juga pengalamanmu. Siapa yang menemanimu membaca? Kebersamaan dalam keluarga merupakan anugerah. Kita harus mensyukurinya. Ya anak-anak, kalian pasti pernah berkumpul bersama keluarga ya. Pasti sangat menyenangkan. Baiklah anak-anak, demikian tadi materi yang dapat Bu Rina sampaikan hari ini. Besok kita akan belajar dengan materi yang berbeda. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Target.